Nama saya Rizky Alfat Pratama, biasa dipanggilnya Kiki. Ya, Rizky Kiki ya. Saya sudah jadi juri kira-kira sebenarnya belum lama ya, baru sekitar 8 tahun. Awalnya ya pemain dulu ya, kenal burung, kenal gantangan, akhirnya ya diajak teman. Dulu sama Bang Jengkol ya, diajak untuk menjadi juri. Dulu pertama kali saya menjurikan itu di lapangan Sentul Enterprise. Waktu itu Saung Enterprise emang belum berdiri. Tahun 2013 waktu kalau nggak salah, tahun 2013. Posisi saya di Saung Enterprise ini ya sebagai korlap, dan di tempat lain ya masih bisa menjadi juri. Jadi ya ada dua posisi, juri dan korlap seperti itu. Skill untuk menjadi juri ya, yang paling penting sih saya pikir ya hobi dulu lah. Suka dengan burung. Jadi kalau kita hobi sebenarnya secara otomatis kita akan mencari tahu, mendalami lah dunia perburungan gitu. Kalau kita nggak hobi kayaknya susah gitu. Sekedar teori tapi kurang mendalami, kurang menghayati, kayaknya susah. Kriterianya kayak itu dulu ya, suka dulu ya, hobi. Jadi kita tahu lah burung-burung apa aja yang biasa dikeluarin isiannya di lomba. Ini burung apa itu tahu pengetahuan tentang burung. Ya, yang kedua ya kemauan. Untuk menjadi juri kemauan dan mental ya, saya pikir gitu, mental. Soalnya banyak yang mungkin lebih pintar daripada juri tapi tidak mau atau mungkin mentalnya nggak siap untuk jadi juri, seperti itu. Sebenarnya bisa. Sebenarnya saya pikir kalau misal setiap suatu pekerjaan, kalau kita profesional ya pasti bisa lah untuk menjadi sumber penghasilan. Bisa. Per sesi gantangan ya. Soalnya kan kalau dibilang per hari, kadang-kadang gantangan nggak buka tiap hari gitu. Jadi setiap ada gelaran gantangan ya kita mendapat gaji langsung gitu. Berkisar sebenarnya standar ya untuk nominalnya. Soalnya bervariasi tergantung jumlah dari peserta. Kalau ramai ya kita income-nya pun lebih banyak, seperti itu. Jadi berkisar aja ya sekitar mendekati UMR UMK lah, seperti itulah gitu. Kalau kita setiap hari kerja juri. Tapi kalau seminggu cuman 2 kali atau ini ya nggak bisa, saya pikir gitu, sebagai sampingan saja. Setiap IO punya pakem sendiri. Jadi pemain pun sebenarnya harus bisa memilih burungnya pun cocok di IO yang seperti apa gitu. Atau pemain ya misalnya burungnya untuk ocehan lebih dominan mengeluarkan suara tembakan gitu. Tapi dia ikut di IO yang harus lebih berirama lagu, otomatis burungnya kalau masih ada bandingan burung yang lain, burungnya pasti dia dikalahkan, seperti itu. Tapi kalau dia ikut di IO yang pakemnya tembakan atau tonjolan lah istilahnya, ya dia bisa juara di situ. Jadi masing-masing beda. Begitupun di burung lovebird ya, masing-masing pasti beda.
Kalau untuk contoh di Saung Enterprise sendiri, kita tiga ketukan rapat untuk baby baru dapat nilai. Sedangkan di IO yang lain mungkin 2 ketukan rapat gitu. Terus kalau misal di Saung pakemnya turun masih bisa koncer, tapi di IO lain belum tentu. Sekali langsung turun ke bawah, istilahnya orang bilang ngepel gitu, atau turun ke bawah karpet, dari tangkringan turun ke bawah langsung didiskualifikasi, itu juga pakem masing-masing, dan peserta harus terima seperti itu gitu. Bertanya boleh, kenapa kok tidak masuk, pasti IO-nya punya pakem sendiri untuk menjawab. Yang pasti ya triknya ya, nggak ada trik sih sebenarnya, kita harus punya data sebenarnya, karena juri pun sebenarnya manusia ya, punya kesalahan, punya kekurangan gitu. Yang penting sih kalau untuk menghadapi proses itu, kita nggak boleh terpancing emosi gitu. Nggak boleh terpancing emosi, nggak boleh menjawab dengan baik, menjawab dengan baik gitu, menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan sesuai data, sesuai dengan apa yang ada di lapangan itu, kayak gitu. Wasit curang, sebenarnya kalau kriteria wasit sih nggak ada yang curang, kalau itu oknum, saya pikirkan gitu. Wasit harus adil, menurut saya wasit harus adil. Tapi ya itu saya bilang lagi, manusia ya, manusia bisa buat kesalahan, bisa buat kesalahan, dan kadang-kadang kesalahan itu dibuat secara tidak sadar, membuat protes pemain. Kadang-kadang ada juga yang kurang berjiwa besar, misalnya tidak menerima itu, dianggap itu sebagai kecurangan, padahal belum tentu itu sebuah kecurangan, itu sebuah kesalahan bisa gitu. Karena ya manusia, saya pikir gitu, kita bukan robot, kita ini nggak bisa seperti komputer, nggak bisa buat kesalahan, nggak bisa, pasti ada kesalahan. Netral ya, pertama netral, mencari burung yang terbaik, mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Itu yang pertama, netral, adil, itu ya kriteria yang paling penting ya itu. Yang kedua, kemampuan dan pengetahuan, saya pikir seperti itu. Suka dukanya ya sebenarnya, kalau sukanya ya karena saya suka burung ya, saya menikmati namanya burung itu bernyanyi, itu saya menikmati. Kalau dukanya ya mungkin ya seperti saya bilang tadi, diprotes pemain atau dibilang juri tidak becus, atau juri bla 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 lah, banyak lah seperti itu sudah biasa. Nah itu yang saya bilang, mental perlu di situ. Ada orang yang down, ada orang yang emosi, langsung marah, langsung menanggapi ini saat itu juga. Itulah dukanya, saya pikir begitu. Harapan saya ya, yang pertama buat juri-juri, kita sebenarnya masih belajar juga, masih saling belajar, saling mengingatkan. Harapan saya sih juri makin berkembang, kemampuannya makin meningkat. Otomatis ya, bukan otomatis sih, secara tidak langsung akan meningkatkan juga para pemain kicau mania untuk percaya main di gantangan kita, seperti itu. Kalau dengan kualitas juri yang bagus, adil, netral, otomatis pemain juga akan senang bermain di gantangan kita, seperti itu. Dan semakin banyaklah orang yang menyukai hobi burung gitu. Yang tadinya nggak suka ya jadi suka gitu. Seperti itu ya, inilah sebenarnya ajang hobi ya. Makin banyak yang suka ya, semakin banyak juga orang yang ikut ke gantangan, seperti itu.